Pak Rahmat coba diulangi gimana Pak Rahmat? Suaminya lagi sakit. Suami lagi sakit. Istrinya membawa surat cerai dari pengadilan agama. Iya, suami lagi sakit terus suaminya minta bercerai. Rapa, gugatan cerai. Terus Bawa surat cerai dari pengadilan agama. iya. Ya sekarang begini, kamu harus tahu sebetulnya dalam agama Islam bahwa pernikahan itu apa sebetulnya. Akan berbeda secara filosofis dengan di negeri kita ini. Punten, saya orang Islam. Syariat Islamnya sama, tapi filosofisnya berbeda. Kalau di negeri Arab, pernikahan itu adalah kontrak. Iya, kontraknya kontrak nikah, akdun nikah, bukan akduz zawaj. Iya, makanya kitabun nikah. Akannya akad nikah. An nikah itu al wat'u. Bukan an nikah al wat'u. Az-zawaj itu zaujun, pasangan. Uskun anta wa zaujuka al jannata. Kamu dan pasanganmu. Istri itu zaujun, suami juga zaujun bahasa Arabnya. Karena suami istri itu zaujani. Paham nggak? Maka dalam agama, dalam fikih adanya akdun nikah, bukan akduz zawaj. Apa nikah itu? Al-wat'u. Apa itu al-wat'u? Seks. Betul. Cerdas juga nih. Muncul kecerdasannya. Nah, itu jadi kontrak itu salah satu bentuk transaksi kesepakatan, MOU, ya kan? Kamu kasih maharnya berapa? Jelas dong. Di situ terjadi tawar menawar. Siap 5 miliar, waduh nggak ada. Jadi berapa? 4 miliar, oke. Tulis maharnya 4 miliar. Nanti kalau sudah itu kawin, nanti nafkahnya sebulannya berapa? Gaji untuk istrimu berapa? Itu ada dalam agama Islam. Kita tidak ada. Pernikahan kita tidak sama dengan pernikahan di sana. Tolong ini yang perlu disadari. Ini beda banget. Di sana mas kawin itu sangat mahal sekali. Kenapa? Untuk imbalan nanti kamu dapat kenikmatan dari badan istrimu itu. Ya, makanya mahal. Kalau di sini mas kawinnya 15.000. Bu sembayang beli sudah aku. Gayanya utang bisa. Nah itu. Dan berapa gaji kepada istrimu kamu berikan? Sok ngacung, siapa yang menentukan gaji untuk istrinya? Gak ada. Jadi kalimat nafkah itu tidak berlaku di sini. Di sana ada nafkah itu sebulannya 5 juta. 5 juta. Begitu 3 bulan kamu tidak menyerahkan uang, gugat cerai. Iya. Nah ketika suami sakit di sana sudah diberi nafkah, istri punya hak untuk gugat cerai. Itu transaksi. Kalau di sini kan bukan transaksi, di sini kan berayan urip. Lanang gawa uleg, wadon gawa. Mas kawinnya 15.000. Nafkahnya tidak disebutkan. Artinya seorang perempuan siap diberi berapa saja. Sampai tidak diberi pun perempuan Indonesia tidak pernah menggugat cerai karena tidak dikasih nafkah. Betul nggak? Jadi yang masuk surga kamu tas istri kamu. Nah itulah persoalannya.
Jadi bisa terjadi itu jawaban saya menjadi berbeda. Suami sakit, istri mengajukan cerai. Di Arab apa di sini? Nah, gitu. Beda kan? Kalau di sana itu hak perempuan itu punya hak untuk menentukan sendiri. Suami sudah sakit, tidak ngasih nafkah, berhak mengajukan cerai dan akan dikabulkan oleh pengadilan. Cerai. Kalau di sini kan dianggapnya kan tidak berperikmanusiaan karena awalnya juga berayan urip. Itu bedanya. Tetapi kalau pengadilan agama menggunakan standar syariat Islam yang ada di sana, ya gugatan itu akan diterima dan dikabulkan. Karena sudah sakit-sakitan dulu, tidak ngasih nafkah, memangnya suruh makan apa istrinya? Hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan aturan-aturan syariat semacam itu. Jadi akhirnya gimana? Ya kembali kepada hati nurani masing-masing. Kalau istrinya tega ya silahkan. Tapi nanti orang mengatakan bahwa kamu tega banget sih. Ya kan gitu. Tapi dia tetap bertahan. Suaminya diurusin. Dia yang bekerja cari nafkah, ngasih makan suami. Saya kira bukan saya yang mengacungkan jempol. Malaikat-malaikat sekitar semuanya hebat. Ya dong. Ya krungu. Oke, yang lainnya lah. Ya, maka. Jadi saya menyimak konsep para ibu yang sampaikan aplikasi sekali. Yang saya tanyakan itu adalah ini kiatnya Bu ya, karena dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih kepada Buya karena telah memberikan ilmu yang sangat aplikatif sekali. Tapi yang saya mau tanyakan ini adalah susah sekali untuk mengontrol kemarahan, apalagi kalau misalnya kita adalah seorang akademisi. Biasanya kan akan ada perdebatan, kemudian itu akan mengakibatkan emosional. Kemudian di dalam dunia usaha juga kemarahan itu akan muncul ketika kita tidak sesuai dengan budgeting, artinya kita nggak sesuai target tuh Bu ya. Kenapa nggak bisa? Kok karyanya begini banget? Itu sering muncul Bu ya. Nah, untuk bisa meningkatkan emosional quality kita itu bagaimana tipsnya selain ya tadi kata Bu ya wudhu, kemudian sholat, tapi aplikasi di lapangan itu kadang-kadang kita jadi memang betul kalau kita marah kita tidak bisa berpikir secara jernih. Mungkin ada tips lain yang memang mudah dan juga efisien Bu ya. Iya. Begitu, terima kasih. Istri bikin sayur asem terlalu asin, marah. Anak tidak naik kelas, marah. Tukang masang tembok miring, marah. Temen janji utangnya bayar, ternyata nggak bayar, marah. Artinya saya mau bertanya, ketika Anda marah, saya nanya, kenapa engkau marah? Kenapa seseorang menjadi marah? Karena ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Betul? Inginnya anak itu sekolah, ternyata tidak sekolah. Inginnya masakan istri sedap, ternyata tidak sedap. Inginnya orang itu bayar utang tepat waktu, ternyata tidak tepat. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya kenapa kita marah? Sebabnya karena yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Begitu kan? Bertahap kita berpikir. Saya yakin cerdas semua ini kok. Lalu pertanyaan berikutnya, sesungguhnya dalam kehidupanmu mana keinginanmu yang pernah terjadi? Oke. Sekarang, apakah engkau hadir di alam dunia ini adalah keinginanmu? Apakah engkau lahir di desa Kliwon itu keinginanmu?
Apakah engkau keluar dari perutnya Haji Rodiyah keinginanmu? Termasuk namamu Syihabuddin itu, apakah keinginanmu? Engkau jadi lelaki, apakah keinginanmu? Ternyata yang mana keinginanmu? Semuanya itu. Udah jelas berarti. Jadi kita masih menguji kembali. Nanti ada lagi psikologi keinginan. Ada dua nanti. Psikologi kemarahan sama keinginan. Kita urai lagi. Ini banyak banget kajian-kajian. Ini ilmu-ilmu aplikatif semuanya. Ya, akan bermanfaat pada kita sehingga kita bisa menjadi how to be king on yourself. Bagaimana Anda menjadi raja dalam dirimu sendiri, yang berkuasa penuh terhadap dirimu sendiri. Iya. Selama ini kamu hanya jadi babu hawa nafsumu itu semuanya. Ya kan? Jadi artinya daripada kita marah menghadapi sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, masih mending kita terima saja dulu realita itu. Ya sudah, istri saya tidak bisa masak. Oke, anak saya malas. Daripada kita melupakan kemarahan yang tidak menyelesaikan, lebih baik kita berpikir bagaimana menyelesaikannya. Bagaimana ke depan supaya istri saya pintar masak, dibelikan majalah Nova, majalah Kartini, ya kan, kasih ilmu masak, kalau perlu dikirim ke Cirebon ke sekolah khusus, ya kan? Lah iya dong. Ya kan begitu. Atau kalau di kampung ya sederhana, carikan temannya yang pintar masak, suruh belajar sama dia, kan begitu. Anak kita tidak sekolah, kenapa sebabnya? Dianalisa. Tidak selalu anak itu disalahkan, ada sebabnya. Anak juga menyalahkan kita kok. Bapak tidak mau mengerti pikiran kita. Tolong dengarkan jeritan anak juga. Bapak tidak mengerti. Iya. Nah inilah bola bagaimanapun antara anak dan orang tua, konflik pemikiran antara anak dan bapak ini semakin tajam sekarang. Ya, perlu waspadai. Ya, lama-kelamaan anakmu akan semakin berani melawan kamu kok. Karena kan sudah berubah semuanya. Ya, dengan adanya hak asasi, dengan adanya Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak-anak dan sebagainya, itu juga akan mewarnai konflik itu. Jadi ketika anak itu nggak berangkat sekolah, ya coba kita pelajari kenapa. Ditanya baik-baik, kenapa kamu sekolah? Ternyata itu anak IQ-nya di bawah 100. Ya, pelajarannya nggak masuk. Jadi ya pantas menimbulkan malas. Diselesaikan, coba dikursuskan, cari guru-guru privat. Itu bukan dipukuli. Memukuli anak tidak menyelesaikan persoalan. Mata pelajaran penting apa? Matematika, apalagi pelajaran apa? Ya paling bahasa. Kalau SD bahasa matematika lah. Kalau SMP juga sederhana, panggil gurunya. Selesai. Ternyata ketika dia mesti pelajaran, dia baru rajin karena tidak paham. Oke. Mungkin enggak, karena banyak di sana anak-anaknya yang nakal. Anak kamunya pendiam, namanya jeger-jeger, dikerjain, dipalakin terus setiap hari. Nah kita selesaikan. Kesimpulannya, sekalipun alternatifnya harus dipindahkan anak ke sekolah lain, nggak ada masalah kok. Iya kan? Mungkin karena gurunya yang tidak menarik. Nah lebih besar masalahnya. Kita nggak bisa negur guru tuh. Ya boleh. Kecuali melalui kepala komite gurunya. Nah, komite kalau di SMP sana, lihat saya ketua komitenya, jadi bisa menegur, kan gitu. Dan banyak persoalan, ya kan seperti itu. Nah itu baru diselesaikan dengan baik. Jadi artinya kemarahan itu tidak menyelesaikan persoalan. Daripada kita melakukan kemarahan, lebih baik kita beralih saja. Jadi ini persoalan kenyataannya, jadi bagaimana menyelesaikannya, itu saja persoalannya. Sekalipun nanti ada hal-hal yang marah, kita memang penyelesaiannya
harus dibawa ke ruang hukum nantinya, nggak ada masalah. Kan begitu. Masa utang piutang dengan surat, silakan dapat pengaduan ke polisi segala macam. Biarkan surat dengan surat yang bertengkar, kamu nggak usah bertengkar. Oke, kira-kira begitulah kira-kira. Oke. Apa? Siap mau nanya? Siapa tuh? Mohon maaf sebelum pertanyaan disampaikan kalau ada kesalahan, tapi saya yakin Buya mengerti dan akan memperbaiki sekaligus menjawab dan menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat Al-Quran pertama, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Alif Lam Mim Wallahu a'lam. Kemudian kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian dilencat di akhir Qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Saya setuju dengan Buya, kita semua bersyukur bisa ngaji dan mudah-mudahan jangan malas. Pertanyaannya, wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humuz zalimun. Kemudian ada lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, dan seterusnya, fa ulaika humul kafirun. Itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Haji Syihab tolong difokuskan pertanyaan, di mananya pertanyaannya. Ya, fokus pertanyaan. Yang ini, yang pertama, jadi mungkin pertama manusia itu harus yakin dan percaya dengan Al-Quran, tidak boleh ragu. Sedangkan Al-Quran kan begitu sulit, kata Buya ada mutiara dan sebagainya. Tetapi di akhir kalau ngajinya blokon, selalu dijeli bisikan-bisikan jin setan manusia. Nah, pertanyaannya, yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, ada yang dolim, ada yang fasik, ada yang kafir. Saya mendengar sejarah sampai Sayyidina Ali pernah dikafir-kafirkan oleh lawannya. Begitu juga kita sekarang menghadapi fenomena kehidupan seperti ini begitu rumit. Ngajinya blokon soalnya. Sekian. Ya, itu aja sebenarnya. Coba kalau difokuskan lagi, mengerucut, kira-kira mengerucut. Yang ini bukan ininya aja. Wa malam yahkum saja. Pertanyaannya. Wa malam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka ini termasuk orang yang boleh. Kemudian ada lagi orang yang fasik. Kemudian orang yang kafir. Banyak sekali kita nanti. Pertama, waman la yahkum atau waman yahkum. Barang siapa yang datang, barang siapa yang tidak datang, sama enggak? Beda kan? Barang siapa yang pergi, barang siapa yang tidak pergi. Ini ancaman untuk orang yang menghukumi atau yang tidak menghukumi. Waman la yahkum, yang tidak menghukumi, bukan orang yang menghukumi. Tidak menghukumi, itu satu. Yang kedua, dari mana Anda mengatakan yahkum itu menghukumi? Ini menghukum ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia yang Anda pertanyakan? Iya, artinya kan masih jelas. Menghukum itu maksudnya apa? Ini hakama yahkumu bahasa apa? Bahasa Indonesianya apa? Dari mana ilmunya kamu mengatakan hakama yahkumu menghukumi? Isim fa'ilnya
Hakama hukum apa? Hakim itu siapa? Hakim itu bukan yang di pengadilan, tapi penguasa, baik eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif. Itu hakim al-hukam. Kalau hakim di pengadilan namanya bahasa Arabnya al-qadhi. Jadi waman la yahkum ini orang yang apa? Yang tidak memutuskan atau orang yang tidak memerintah. Ini kan persoalan. Jadi terminologi itu penting. Orang yang tidak punya wali, anak jadah, atau orang yang kalalah yang tidak punya wali bertangkara di dunia, walinya siapa? Wali hakim itu siapa? Apakah pengadilan? Bukan. Adalah Pak Jokowi sebagai hakim. Lalu bukan hakim pengadilan, bukan. Kok naib? Iya. Sebab tidak mungkin Pak Jokowi mengawinkan anak jadah seluruh Indonesia. Ya kan? Maka diserahkan kepada pembantunya, namanya Menteri Agama. Agama juga nggak mungkin ngawin habis waktunya, diserahkan kepada Kanwil. Kanwil juga nggak mungkin serahkan kepada Kakak Menag. Kakak Menag juga tidak mungkin serahkan kepada naib. Makanya ketika naib berhalangan, itu tidak bisa. Naib itu mengoperkan ke naib yang lain, dikembalikan lagi kepada atasannya. Itu prosedur hukum. Paham nggak? Jadi naib itu adalah mewakili sang penguasa, bukan mewakili hakim, bukan. Makanya kalau mengawinkan bahasa Arabnya zawajtuka wa ankahtuka Hasanah bintil Hakim. Bahasa Indonesianya, saya kawinkan, saya nikahkan Hasanah anak negara. Iya, anak negara dong. Dia anak negara. Kalau kita mengatakan zawajtuka wa ankahtuka Hasanah binti Abdurrahman Wahid, kebetulan begitu ijab kabul, beliaunya meninggal dunia, nggak sah nikahnya, sudah mati sih. Jadi yang tidak akan pernah mati itu hakimnya. Siapapun presidennya, ya tetap anak pemerintah. Jadi bintil hakim. Ada Pak Naib yang mengawinkannya binti Adam. Ngaco kamu mah. Ya habis binti Adam, ya kita udah anak Adam semua gini mah. Gitu. Jadi ayat ini adalah larinya bukan urusan hukum syariah, bukan haram dan halal, tapi barang siapa yang merebut kekuasaan, memperoleh kekuasaan tidak melalui jalur konstitusional, maka itu adalah zalim. Iya, paham udah? Itu larinya, itu zalim. Tapi ingat, setiap gerakan kudeta di mana saja, kalau berhasil selesai menjadi legal. Kapan legalnya? Ketika dia bisa membuktikan memakmurkan bangsanya. Kalau tidak, harus digulingkan lagi. Jadi harus melalui konstitusional, melalui pemilihan, melalui pilpres, ya kan? Melalui mendaftarkan diri, kan gitu. Sekarang juga lagi proses ke sana pemilihan. Kalau tiba-tiba ada kekuatan melakukan kudeta, nah itulah namanya orang yang merebut kekuasaan tidak melalui jalur konstitusional. Itu larinya. Adapun menghukumi, mengharamkan halal, itu bukan hakim namanya, qadha namanya, al-qudat. Ya. Nanti hakim tertinggi namanya qadil qudat, bukan hakimul hukam tapi qadil qudat, al-qadi. Al-qadha. Oke, jelas? Lalu sekarang yang dipertanyakan apa? Ada yang kafir. Ya, orang melakukan kudeta itu orang fasik.
kudeta itu zalim. Ya kan? Kudeta itu kafir, silakan. Kalau MUI mengharamkan rokok, ya tidak kafir dong. Iya, saya tidak mengharamkan. Ya kan? Begini. Mengharamkan sesuatu yang maksudnya begini, bagaimana hukumnya orang yang mengharamkan barang halal? Itu maksudnya. Itu begini. Atau menghalalkan sesuatu yang haram, umpamanya mencuri itu haram, lalu ada kiai menghalalkan pencurian, mungkin begitu maksudnya. Apakah itu ya tiga-tiganya ya zalim, ya fasik, ya kafir gitu aja sekali saja. Ya. Nah sekarang apa begini, mengharamkan itu adalah hak prerogatif Allah. Alam dunia ini bikinannya siapa? Hanya Dia yang berhak melarang. Umpamanya rumah saya, umpamanya nih, saya yang berhak menentukan mana yang boleh, mana yang tidak dalam rumah saya kok. Ya kan begitu? Nah ini juga alam semesta punya Allah semuanya. Hanya Allah yang berhak melarang. Jadi hak tahrim itu hak prerogatif Allah. Selain Allah tidak boleh, lembaga apapun, siapapun tidak boleh mengharamkan. Nabi Muhammad pun hanya ditugasi untuk menyuruh atau melarang, tapi tidak mengharamkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul menyuruh, laksanakan. Rasul melarang, tinggalkan. Itu hanya menyuruh dan melarang, tidak mengharamkan. Begitu Rasul mengharamkan, langsung ditegur oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Jadi sesungguhnya MUI, kiai, ustadz itu tidak mengharamkan, itu hanya sebagai narasumber, iya kan? Sehingga seorang kiai atau MUI siapapun, tugas dia mencari argumentasi firman Tuhannya, sabda Rasulnya, mana yang jelas-jelas mengharamkan. Kalau tidak ada yang pasti, jangan mengatakan kata Allah haram. Berarti berdusta kamu nih. Allah tidak mengharamkan, kamunya bilang haram. Paham? Rasul saja tidak boleh mengharamkan, apalagi MUI, apalagi saya. Jadi kalau tidak ada dalil spesifiknya, jangan dikias-kiaskan mengharamkan. Betul nggak? Kalau rokok ini haram alasannya karena berbahaya, itu dalil terlalu umum. Saya setuju, apa saja yang berbahaya ya diharamkan, hukumnya haram. Memang ada perintahnya, kan begitu persoalannya. Iya enggak? Tetapi kalau darinya berbahaya, maka ketika kamu keluar rumah, lewat jalan Pantura bypass dengan berbaju hitam, itu haram karena berbahaya. Karena supir mobil bisa-bisa nggak ngeliat. Midang ning jalan sepur haram. Ya. Jualan di atas rel kereta api juga haram. Jadi berapa juta haram bisa saya sebutkan satu persatu. Naik motor, bohlamnya mati, haram nggak? Nyetir mobil di atas 160 haram nggak? Terlalu banyak yang diharamkan. Itu dalil terlalu umum. Kalau alasannya rokok menyebabkan kanker,
Ada nggak orang yang tidak merokok kena kanker? Ada nggak orang yang merokok tidak kena kanker? Apakah ada hubungannya rokok dengan kanker? Ini pembelaan untuk perokok berat. Tetapi saya tidak mengajak kamu merokok. Silakan dosanya ditanggung dewek-dewek. Itu aja lah. Saya kira demikian. Kemudian apalagi yang Anda tanyakan selain itu? Bahwa akhirnya jelas bahwa itu kalimat kafir, zalim, fasik itu semuanya ancaman bagi orang yang la yahkum. Ya kan? Yang tidak memerintah. Artinya amanat konstitusi tidak dilaksanakan, itu jelas. Ada TAP MPR-nya, ada GBHN-nya, ada petunjuk-petunjuk yang diproduk oleh DPRD sebagai mandataris ini laksanakan, ternyata tidak di. Nah itu namanya layahkum, tidak memutar roda pemerintahan sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. Oke, mantap. Makanya. Nah itu makanya. Terus apa lagi? Ya lagi tuh ngacung tuh ya. Marahnya Nabi itu adalah bukan kemarahan yang seperti yang kita rasakan. Marahnya Nabi berbeda. Kemarahannya adalah kemarahan pembelaan atas satu kebenaran. Di mana kezaliman terjadi, dia marah. Ya dong, atas ketidakadilan. Dan itu bukan hanya ngomong, tapi juga merupakan tindakan. Dan Nabi itu menindak setiap pelanggaran cepat sekali, tidak pernah menunda penyelesaian semua masalah. Nabi tidak mengizinkan satu pelanggaran sekecil apapun, karena begitu dibiarkan, tidak cepat ditindaklanjuti, akan memberi peluang kejahatan itu dilakukan oleh orang lain. Saya kemarin cerita apa di teori broken window crime theory, teori kaca jendela pecah nih. Itu. Ini teorinya Jim Kelling ya, sama Wilson. Kaca pecah, dari ada satu kaca pecah, dan lagi ada pecah lagi. Nah itu berarti membiarkan sesuatu yang kecil terus berkembang. Orang akan berkebiasaan melakukan vandalisme, melakukan tindakan-tindakan yang antisosial. Iya, seperti coretan-coretan grafiti. Itu pernah ketika James Kelling itu menjadi kalau di sini Kapolda lah ya, itu melihat kereta itu grafiti, coretan grafiti pakai spilok tuh anak-anak tuh biasa, anak-anak yang bandel-bandel tuh. Kalau menangkapi anak-anak yang mencara coret, habis waktunya. Jadi begini caranya, segera diselesaikan. Begitu ada gerbong yang coret-coret, langsung malam itu juga dibersihkan, dicat lagi. Besok coret-coret, dibersihkan lagi. Berapa minggu kemudian selesai, tidak ada lagi orang yang coret-coret. Ini begitu Nabi itu melakukan seperti itu. Tetapi saya tidak mengerti kenapa teori itu broken window crime theory itu kok di sana dilaksanakannya. Nah ini makanya lingkungan itu sangat menentukan sekali. Ini saudara Philip itu menaruh dua mobil, yang satu di daerah Bronx, daerah New York yang kumuh, yang satu di Palo Alto di California.
platnya dibuang, pintunya dibuka. 3 hari kemudian yang daerah Prong, daerah Kumuh itu banyak yang hilang, dicuri semua. Tapi di Palo Aulo itu ternyata masih utuh, tidak menyentuh. Jadi lingkungan juga menentukan. Kalau kamu tinggal di rumah jahat, kamu bisa jadi jahat. Itu persoalannya. Ya, dan ternyata ini kriminologi lagi nih. Ngaji semalam ini kamu berapa puluh buku nih kamu pasti. Kriminologi, psikologi kemarahan, macam-macam dah. Nah, itulah makanya salah satu penyebab angka kriminalitas itu meningkat karena perumahan yang kumuh. Gotnya nyumpel bau, jalannya becek, sampah berserakan, ya, bikin WC di depan rumah. Ada nggak orang bikin di depan rumah? Tuh. Ada lagi yang beraknya di sungai. Makanya kalau orang naik bus dulu tuh lewat Kertasmaya pada berdiri, awas masuk daerah sulit, masuk daerah sulit. Apa tuh maksudnya? Karena tradisi di daerahnya Pak Pri ini itu kalau berak di sungai sambil meleding kan gitu. Ya, terpanjang. Nah itu kenapa? Saya juga pernah bikin WC umum, biaya pribadi. Saya bikin WC umum 3 WC, nggak laku. Maksud saya kasihan nih ibu-ibu tua berak di sungai. Kalau kepleset jatuh gimana? Apa nggak mati? Saya sayang loh. Tapi ternyata nggak laku. Kenapa nggak dipakai? Beli enak ya, mambu. Kurang lega lah gitu. Ya itu. Makanya ya untuk menanggulangi, makanya Nabi itu setiap ada pelanggaran cepat selesaikan, panggil, langsung tegaskan, kembalikan. Begitu. Jangan ada peluang pelanggaran sekecil apapun itu dibiarkan berlarut tanpa ditindak lanjuti. Ini perampokan motor, ya begal-begal motor sekarang sedang memarah nih. Awalnya kan ada spion hilang dibiarkan, ya kan? Ada lagi berapa kali mobil saya dicoret dengan paku dari ujung ke ujung. Apa itu untungnya anak? Enggak ada, hanya iseng aja kok. Itu terjadi, jangan dibiarkan. Makanya ketika kamu ada anak-anakmu melanggar, pulang telat, jangan dibiarkan. Mulai besok kunci pintunya, sudah jam 10 malam tidak ada waktu keluar. Iya dong, jangan berlarut, segera ditindaklanjuti. Perlu. Nabi itu kemarahannya bukan omelan tapi langsung dengan solusinya. Itu jawaban saya. Oke, wis semono bae. Yo, assalamualaikum.